Ya pemirsa, dalam peringatan HUT ke-79 Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat merilis laporan kinerja mereka selama periode Januari hingga Agustus 2024. Mulai dari perkara pidana perdata dan tata usaha negara, pidana umum dan pidana khusus hingga layanan informasi, pelayanan hukum, serta pemulihan dan penyelamatan keuangan negara. Kegiatan rilis capaian kinerja Kejari Kota Waringin Barat selama tahun 2024 tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat, Joni Azebua, serta didampingi lengkap para Kasih dan Kasubag. Yang pertama dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejari Kobar mencatat penyerapan anggaran sebesar 37,37%. Kejari Kobar juga berhasil menangani 2 perkara penting yang melibatkan PT Pelindo III. Hal ini menurut Joni menunjukkan komitmen buat Kejari Kobar dalam menjaga kepentingan negara dan perusahaan BUMN di wilayah mereka. Selain itu, menurut Joni Azebua, Kejari Kobar juga fokus pada pelayanan hukum kepada masyarakat. Di antaranya 6 kegiatan pelayanan hukum gratis di wilayah Kabupaten Kobar sejak Januari hingga Agustus yang lalu. Dalam perkara tindak pidana umum, ada sebanyak 270 perkara yang mampu diselesaikan oleh Kejari Kobar. Mulai dari tindak pidana pencabulan, persetubuhan, hingga pencurian menjadi daftar perkara yang banyak diselesaikan pihaknya. Meski demikian, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Budi Murwanto mengakui bahwa khususnya tindak pidana narkotika tidak kalah mendominasi akhir-akhir ini. Selanjutnya penyelesaian di bidang penuntutan sebanyak 259 perkara dan upaya hukum dan eksekusi 249 perkara. Kemudian pada tindak pidana khusus terdapat penyelidikan terhadap 2 perkara yang saat ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dari 2 tersangka. Kita bergerak di bidang tindak pidana khusus. Di bidang tindak pidana khusus di tahun ini kita telah melakukan penyelidikan 2 perkara, yakni pungli pada aset desa, kemudian penyalahgunaan penggunaan dana BUMDes Pandu Sejahtera, dan penyelidikan ini sudah kita tingkatkan ke penyidikan, yang mana di dalam penyidikan kemarin kita telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka yang kita press release kemarin, di mana yang 2 orang tersebut kita titipkan sementara di Lapas Pangkalan Bun. Perkara itu diungkap terjadi di Kecamatan Pangkalan Lada, yakni adanya pungli aset desa berupa jual beli kios di Pasar Desa Karangmulia di tahun anggaran 2020 silam. Lalu penyalahgunaan penggunaan dana BUMDes Pandu Sejahtera di Desa Pandu Senjaya dalam tahun anggaran 2017-2023. Sementara itu, Kejari Kobar juga berhasil melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp1.392.241 serta menyelamatkan senilai Rp923.338.800 dalam bidang eksekusi dan hukum. Tidak kalah penting, dirinya mengajak kepada masyarakat agar turut andil membantu Kejari dalam hal ini untuk menyampaikan laporan jika ditemui dugaan tindak pidana, khususnya kasus korupsi. Tim Liputan, SBTV.